10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, selamat datang di Gojek Channel bersama saya Rizal. Dan di video kali ini kita seperti biasa membahas mengenai First Act One Piece episode 925. Dan seperti biasa, sebelum nonton videonya jangan lupa klik like jika kalian suka video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat mengetahui info update video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, terima kasih. Nah, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya di video minggu yang lalu, yaitu di First Reaction One Piece episode 924, di mana episode 925 akan menyajikan pertarungan Iceberg Sanji melawan Gojo. Dan ketika hari ini beberapa jam yang lalu One Piece episode 925 dirilis, dan benar saja adanya pertarungan Sanji versus Bejuan ini. Ketika saya menonton pertarungan ini menarik, dimana Sanji di sini untuk pertama kalinya diperlihatkan Sanji menggunakan Red Suit. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Red Suit adalah sebuah teknologi sains dari keluarga Germa, yang dimana Red Suit ini digunakan untuk bertarung. Nah, di keluarga Germa sendiri, saudara-saudara Sanji itu sudah menggunakan teknologi dari Red Suit ini. Dan seperti teman-teman ketahui, pada waktu One Cake Island itu sudah diperlihatkan bagaimana keganasan dan kekuatan dari Red Suit ini. Dan ketika Sanji akan bertarung dengan Bejuan ini, Sanji dan this is amazing. Ketika si Red Suit itu menyatu dengan tubuhnya, kita melihat bahwa Sanji ternyata atau mungkin bisa dikatakan berisi dengan otot dada yang gede, terus perutnya udah kayak tahu gitu ya, udah kayak bentuknya kotak-kotak gitu. Cukup membanggakan juga bagi seorang koki di kapal kru topi jerami yang kesehariannya cuma memasak gitu, kayak ibu rumah tangga gitu, kayak ibu rumah tangga yang sedang memasak untuk suami dan anak-anaknya. Ya, cukup luar biasa ketika skin itu mungkin tidak diperlihatkan secara secara detail, secara lama, tapi secara sekilas mungkin teman-teman yang sudah menonton juga dan para pembaca manga mungkin sudah mengetahui si Sanji ini ternyata kotor. Nah, ketika sudah memakai Red Suit-nya, nah Sanji ini sudah bersiap untuk bertarung, dan terjadi pertarungan di sana yang cukup membuat antusias saya lebih gila, lebih bergejolak, dimana pada akhirnya Sanji full power gitu dengan bantuan dari teknologi Germa, itu tidak lain adalah keluarganya sendiri. Nah, ketika waktu pertarungan, Sanji mencoba beberapa teknik bertarung agar dia mengetahui kualitas Red Suit yang dimilikinya ini seperti apa gitu. Nah, cobalah beberapa teknik. Nah, suatu hal yang khusus yang ada di Red Suit ini bahwa penggunanya bisa menghilang, lost gitu, menghilang dari mata. Nah, dan ini di episode ini tersaji, dan saya
cukup wow gitu ketika ditampilkan dalam bentuk anime, karena karena manganya sendiri saya sudah cerita jadi ketika bisa divisualisasikan dan ternyata cukup epic ketika si Pejuan ini akan menyerang dan tiba-tiba saja Sanji menghilang. Nah itu kemampuan khusus dari Sanji ini. Nah dalam bentuk red suit-nya itu dinamakan Steel Black dari prajurit Jerman 66. Itu nama asli dari Sanji itu sendiri ketika model red suit-nya. Tapi Sanji menyapa di sana karena saya tidak mau hanya disebut bagian dari mereka. Kalau mungkin nanti teman-teman Sanji masuk ke Trafalgar di Waterloo, terus Franky dan Usopp yang kebetulan sedang berada di sana, Sanji mengimbau untuk mereka tidak memanggil Sanji itu Steel Black itu karena dia mungkin membenci keluarganya, saking membencinya itu gitu. Nah Sanji di sini mengungkapkan nama dari si red suit-nya ini. Nah ketika pakai itu, dan lucunya namanya itu kalau saya lucu gitu, itu namanya Osobames ya, namanya nggak keren-keren amat gitu. Makanya ketika di skin episode ini si Usopp dan Franky itu sangat kecewa gitu ya, itu namanya jelek gitu kata mereka, dan mereka menyarankan agar mereka aja gitu yang menamakan. Pertarungan terus berjalan dan saling menjatuhkan, walaupun secara keseluruhan saya melihat bahwa pertarungan antara Sanji dan Pejuan ini secara keseluruhan mungkin Sanji yang menang, karena dari dihitung dari seberapa banyak jatuhnya dari Pejuan itu sendiri, berapa kali gitu Sanji itu menjatuhkan dia gitu. Bahkan Sanji hanya terhitung satu kali saja dijatuhkan. Itu ketika mode hybridnya si Pejuan itu dia menggam Sanji dan dilemparkan langsung ke rumah-rumah di ibu kota bunga itu. Dan Sanji seperti yang sudah saya tebak masih kuat lah, masa Sanji tidak lempar begitu saja udah koit gitu, kalah gitu, udah pingsan ya, udah etis juga gitu. Teknologi sains hebat Jerman itu dikalahkan hanya dengan lemparan dari pengguna tipe Zoan kuno. Walaupun tipe Zoan kuno ya seperti kita ketahui bahwa Spinosaurus ini ya tipe Zoan yang dipakai oleh Pejuan ini cukup kuat juga. Perlu mungkin ini informasi bagi teman-teman semua bahwa Spinosaurus ini kalau nggak salah ya namanya, itu adalah salah satu dinosaurus yang cukup kuat selain raptor, punya kecepatan, punya strength, ketahanan tubuh yang kuat, juga jago berburu. Nah ini juga ada karakter-karakter itu, terdapat karakter Spinosaurus ini yang terdapat pada si diri Pejuan ini. Nah ya teknologi Jerman ya agak selemah itu melawan yang tipe Zoan kuno. Ini Sanji bangkit lagi dan terus melanjutkan pertarungan dan sampai membuat si Pejuan ini kesal gitu. Kenapa sih Yasoma ini tidak kalah terus? Bahkan dia sampai mencurigai kenapa bisa sekuat ini. Nah dia mencurigai siapa dia gitu, dari mana dia gitu. Nah dia sampai seperti itu. Dan di skin akhir atau di adegan terakhir itu diperlihatkan Sanji mengeluarkan satu jurus yang bernama Soba Shoot. Saya lupa namanya itunya di animenya, tapi ada 3 kata di sana, tapi saya menamakannya Soba Shoot aja biar lebih simpel. Nah dia mengeluarkan Soba Shoot ketika dia berada di udara, turun ke bawah dengan kecepatan tinggi dan langsung menghantam si Pejuan ini. Tentu si Pejuan ini terkejut juga karena kecepatannya luar biasa gitu,
sampai-sampai si Pejuan ini tidak bisa menghindar dari serangan itu dan akhirnya kena. Dan ketika itu pula Sanji langsung ke udara lagi dan langsung menghindar dari pertarungan. Nah, di sini saya menggarisbawahi Sanji itu enggak ngecut juga gitu, tapi lebih kepada ya cuman ngalihin dia doang, cuman ngalihin perhatian doang, karena seperti yang kita ketahui bersama para pembaca manga One Piece dan para penonton serial ini, di episode sebelumnya, episode 924, Pejuan ini menghubungi rekan-rekannya di bajak laut binatang buas untuk datang ke lokasinya untuk menangkap Sanji. Kan semakin banyak orangnya, semakin kecil kemungkinan Sanji untuk kabur. Jadi Sanji lebih kepada mengalahkan dia, walaupun tidak benar-benar kalah sih. Masih si Pejuan ini masih bisa bangun dan mencari si Sanji ini. Tapi Sanji langsung hilang karena dia punya kecepatan tinggi juga kan, karena juga mungkin dia nggak pakai Rensu juga udah cepat, terus juga ditambah teknologinya juga atau Rensunya itu menambah kecepatan dirinya, dan akhirnya dia tidak bisa dideteksi oleh si Pejuan ini. Nah, itulah adegan penting di episode 125 ini. Nah, adegan penting lainnya yaitu ketika Skin di Kastil Orochi, di mana Robin sedang berada di sana. Yang seperti kita tahu bahwa si Robin ini berprofesi sebagai penari di negeri Wano itu. Nah, Robin di salah satu momen dia keluar tanpa diketahui oleh siapapun, dan dia langsung bergegas di lorong kastilnya untuk mencari apa yang ingin dia cari, seperti informasi penting di negeri Wano itu. Nah, ketika mencari dia mendapati sebuah ruangan yang cukup mencurigakan. Di dalam ini ada apa? Kemudian dia langsung bergegas dan langsung masuk mencari informasi di sana. Nah, di dalam ruangan itu terdapat beberapa dokumen yang kalau menurut saya sih kelihatan itu ada informasi yang penting juga. Nah, di tengah dia mencari informasi itu, tiba-tiba muncul pengawal jejak yaitu Oniwa Bansu yang dipimpin langsung oleh Kokorokuju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu kesembilan pengawal Oden yaitu Shinobu itu dulunya merupakan salah satu dari anggota Oniwa Bansu yang kemudian membelot untuk setia sampai mati untuk mengawal Oden Kozuki. Nah, kembali lagi ke cerita barusan. Nah, si Robin ini langsung tertangkap basah. Apa yang dia lakukan? Terus dan dia kelihatan mencurigakan, kata si ninja Oniwa Bansu ini. Dan langsung muncul si pemimpinnya yaitu Kokorokuju. Dia berkata akan mendengarkan jawaban dari Robin, tapi hanya satu kali saja. Mengapa dia masuk ke ruang itu dan apa yang dia cari gitu. Dan adegan itu berakhir sampai di sana, dan saya akan memberitahu kepada teman-teman mungkin bagi yang belum tahu dan tidak membaca manganya, yang pasti di episode 926 yaitu episode yang akan datang akan menceritakan kembali secara lebih detail tentang kondisi si Robin ini yang tertangkap basah di Kastil Orochi ini, yang sedang mencari informasi di sebuah ruangan yang cukup misterius. Nah, akan menjelaskan adegan itu, dimulai dari adegan itu, dan mungkin ada cerita-cerita lainnya yang akan tersaji di satu episode itu. Ya, itu mungkin
pembahasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa untuk klik subscribe-nya. Sampai jumpa kembali di episode atau di video selanjutnya, and have a nice day.